Halo, selamat datang kembali di channel Orang Tua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Senang sekali ketemu lagi dengan saya dalam acara Anda bertanya, saya menjawab. Nah, pada video kali ini saya kembali akan menjawab ya satu pertanyaan dari teman kita yang berkomentar di channel YouTube ya, yang pembahasannya menurut saya sangat menarik untuk kita ketahui bersama ya. Dan mungkin ini juga adalah pertanyaan teman-teman semua ya, baik dari mahasiswa maupun mungkin Bapak Ibu guru semua ya. Nah, untuk itu apa pertanyaannya? Penasaran kan? Untuk itu tetap tonton video ini sampai selesai. Oke? Oke, nah pertanyaannya sangat menarik di sini ya. Ada di salah satu video saya. Ini ditanyakan, ditulis oleh Ibu Amelia Juliatasari ya, yang mengomentari salah satu video saya. Yang pertanyaannya demikian ya. Saya izin bacakan ya. Izin bertanya di luar konten ini Bapak, artinya maksudnya ini di luar konten video yang sedang saya buat ya. Jadi Ibu Amelia Juliatasari ini ingin bertanya di luar konten dari video yang saya buat, nggak apa-apa ya. Nah, untuk catatan anekdot dan buku kasus siswa kan isinya kurang lebih sama. Apakah guru BK harus membuat dua-duanya untuk kelengkapan administrasi? Karena sepertinya 2 kali kerja kalau isi dua-duanya. Terima kasih Pak. Oke ya, pertanyaannya sangat menarik ya, dan ini juga mungkin menjadi pertanyaan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru BK semua ya. Saya bukan ingin mengajari ya, tapi ini menurut saya dan pendapat pribadi ya. Jika ada kesalahan, Bapak Ibu bisa mengoreksinya di kolom komentar ya. Izin memberikan penjelasan dan pandangan saya menurut pemahaman saya. Oke. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, kita harus punya pedoman tentunya ya kan. Nah, pedoman kita itu adalah pada POP BK ya, sesuai dengan jenjang sekolah kita, baik di SMK, SMA ataupun SMP, bahkan di SD itu punya POP BK-nya masing-masing. Nah, kita bisa menggunakan POP BK tersebut untuk menentukan alat-alat ataupun catatan-catatan yang akan kita gunakan untuk siswa-siswi kita yang sedang mengalami permasalahan ya. Nah, tahukah teman-teman semua dan Bapak Ibu semua kalau buku kasus itu tidak dikenal di POP BK ya. Dan saya sudah membaca POP BK dan tidak dikenal yang namanya buku kasus ya. Nah, sebagai pembuktian kita akan coba cari kalimat dengan tulisan buku kasus adakah di POP BK ya. Saya sudah mendownload POP BK di sini ya, dan saya akan besarkan ya. Kemudian kita coba tekan Ctrl F ya, Ctrl F ya, sorry. Ctrl F ya. Dengan Ctrl F kita akan mudah mencari kalimat atau kata yang ada di POP BK ini ya. Karena saya adalah guru SMK ya, maka saya memiliki POP BK SMK ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, Direktorat Jenderal Tenaga Kependidikan tahun 2016 ya. Kita coba cari ada nggak kalimat yang menulis yang kalimat tentang buku kasus. Oke. Buku, kita ketik ya, buku kasus. Dan hasilnya adalah 0 di sini. 0. Ya, tidak ada kalimat buku kasus ya di sini. Nah, yang ada itu adalah rekap kasus atau rekap masalah. Rekap masalah ya. Nah, waktu kita ketik rekap masalah langsung muncul di sini ada
yang disebut dengan rekap masalah atau rekap masalah atau kasus, ditulis di sini ya, rekap masalah atau kasus. Nah, apa yang membedakan rekap masalah dengan buku kasus ya? Kalau buku kasus itu mencatat siswa yang mengalami masalah, kemudian siswanya, masalahnya apa, kemudian alternatif pemecahan masalahnya apa, kan seperti itu. Itu kan buku kasus ya kan. Nah, tetapi rekap masalah di sini itu adalah rekap masalahnya saja selama kita membuat laporan bulanan ya, seperti yang ada di POP-BK kita. Jadi pembuatan laporan bulanan kita merekap masalah atau kasus yang kita tangani selama 1 bulan ya kan, karena di sini adalah pembuatan laporan bulanan. Jadi rekap masalah ini dibuat secara bulanan, atau rekap masalah atau kasus ini dibuat secara bulanan seperti itu. Nah, dalam merekap masalah atau kasusnya itu nggak perlu ada siswanya ya kan, hanya ada masalahnya saja. Contoh, misalnya pada bulan tertentu ya, misalnya pada hari ini saya membuat video ini adalah pada bulan Maret ya, misalnya selama bulan Maret ya, ada siswa yang bolos itu sebanyak 10 kali misalnya ya kan dalam bulan Maret. Berarti laporan kita itu adalah masalah ya kan, membolos terjadi 10 kali. Kita buat tabelnya kan. Misalnya, atau terlambat ada terjadi selama bulan Maret itu selama 10 kali juga ya kan. Berarti kita laporkan kalau masalah terlambat itu 10 kali ya. Berkelahi misalnya dalam bulan Maret itu ada 2 kali, berarti berkelahi 2 kali seperti itu. Jadi rekap masalah itu nggak perlu ada siswanya, nama siswanya, hanya masalahnya saja yang kita buat laporannya ya kan, dalam bentuk rekap seperti itu. Rekap seperti itu. Lain dari buku kasus tadi. Kalau buku kasus itu kan ada siswanya ya kan, nama siswa si Budi misalnya, Budi membolos ya kan, atau masalahnya di konseling individual kan seperti itu. Nah, konseling individual kan seperti itu biasanya buku kasus. Nah, jadi dalam berdasarkan ini ya, buku kasus nggak dikenal. Jadi sekali lagi saya tekankan, buku kasus itu tidak dikenal di POP-BK ya, itu menurut pendapat saya. Nah, lantas bagaimana caranya kita mencatat ya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi kita di sekolah? Jawabannya adalah menggunakan catatan anekdot. Nah, itulah jurnal harian yang sebenarnya yang harus dikerjakan oleh guru BK itu adalah membuat catatan anekdot. Ya, catatan anekdot, karena catatan anekdot ini adalah setiap ada kejadian, setiap ada permasalahan pada satu orang siswa, kita akan membuat catatan tentang siswa tersebut. Nah, nama catatan tersebut adalah catatan anekdot yang mirip dengan buku kasus, tetapi namanya bukan buku kasus dalam kebekaan, yaitu adalah catatan anekdot. Untuk itu kita akan buktikan, kita coba cari kalimat catatan anekdot di POP-BK. Ada nggak? Kalau tadi buku kasus nggak ada, kita coba lihat apakah ada catatan anekdot. Ya, saya akan ketik di sini catatan anekdot. Ya. Dan ternyata catatan anekdot itu ada di sini. Ya. Pada halaman 49 ya, pada halaman 49 ini 49 ada yang disebut dengan catatan anekdot. Dan inilah yang kita kerjakan sehari-hari dalam bentuk jurnal harian. Yang biasa kenal kalau dikenal di sekolah itu buku kasus. Nah, jadi mulai hari ini pendapat saya adalah kurang tepat kalau kita menggunakan catatan kebekan itu adalah buku kasus.
yang benar itu adalah kita gunakanlah catatan anekdot gitu ya. Karena catatan anekdot di sini muncul 4 kali di POP BK yang saya pegang, yaitu POP BK SMK ya. Kita coba, muncul 4 kali di sini juga ada, dan di sini juga ada ya, di sini juga ada. Sedangkan buku kasus tadi sama sekali tidak muncul ya kan. Berarti apa? Berarti kesimpulannya adalah buku kasus itu tidak dikenal di pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam jurnal hariannya dan alat-alat konseling yang lainnya. Nah, itu kurang tepat menurut saya kalau kita menggunakan buku kasus dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Sekali lagi, yang benar adalah menggunakan catatan anekdot. Oke, sekian dari saya. Semoga jawaban ini dapat sedikit memberikan pemahaman untuk kita. Jika apa yang saya sampaikan ini kurang tepat, teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Salam Guru BK mengudara. Dadah.